kita semuanya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk acara webinar kali ini sebelum pengisian materi ada beberapa hal. Yang pertama, kita buka acara bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu, semoga dengan pembacaan basmalah tadi akan membawa kita semakin lancar, semakin berkah, semakin manfaat. Berikutnya yaitu sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Bapak Ali Mahmudi MPD sebagai konsultan MGMP Matematika SMP Kabupaten Tegal. Kepada Bapak Ali Mahmudi kami persilahkan. Terima kasih Bu Nur Karoma, Nur Hasanah. Suaranya jelas ya Bu Nur Hasanah. Soalnya wajahnya Bu Nur Karoma ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kasih PTK Dinas Dikbud Kabupaten Tegal, Pak Nur Hakim. Yang saya hormati Bapak Ibu pengurus MGMP Gugus ataupun MGMP Kabupaten, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu peserta webinar hari ini. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai siang hari ini kita masih diberikan banyak sekali kenikmatan sehingga Bapak Ibu semuanya bisa mengikuti webinar hari ini. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam tak lupa selalu kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli alaihi. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum saya memberikan sambutan, saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada Dinas Dikbud yang telah memfasilitasi kegiatan ini dan juga kepada Tanoto Foundation yang mungkin telah berbuat banyak sekali untuk peningkatan pendidikan di Kabupaten Tegal ini. Ya, jadi beberapa kali MGMP Matematika mendapatkan support dari Tanoto Foundation. Ya, dari awal diadakannya BIMTEK yang diselenggarakan di Bamada, kemudian kemarin ditindaklanjuti dengan webinar juga atau kegiatan di masing-masing gugus, dan alhamdulillah bisa dilaksanakan dengan baik ya Bu Nur Hasanah yang di masing-masing gugus. Alhamdulillah untuk matematika lancar jaya. Nah, jadi dan hari ini tindak lanjut dari kegiatan itu juga webinar terkait dengan digitalisasi pembelajaran matematika menggunakan aplikasi GeoGebra online, dan ini tentunya juga difasilitasi oleh Tanoto Foundation. Bapak Ibu yang saya hormati, ya monggo nanti bisa dilaksanakan dengan baik ya, mumpung ada yang memfasilitasi baik itu kegiatan online ataupun offline ya. Jadi untuk bisa dimanfaatkan dengan baik agar tentunya kompetensi guru matematika pada khususnya bisa lebih meningkat lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, tentunya kita juga sudah memahami ya, bahwa kita sebagai guru matematika itu tugasnya sangat luar biasa Pak Nur Hakim. Ya, karena sebelum Pak gurunya masuk aja sudah matematika sulit gitu. Nah, ini jadi tanggung jawabnya Bu Nur Hasanah dan teman-teman ini ya. Jadi agar kita bisa lebih kreatif lagi ya, agar pembelajaran tidak monoton sehingga
anak-anak bisa belajar matematika ya dengan mudah. Itu harapan kita semua sebagai guru matematika tentunya. Jadi apalagi di era digitalisasi seperti ini, ya kita tidak boleh kurang kreativitas. Ya, monggo banyak sekali aplikasi barangkali di dunia maya atau di internet yang mungkin bisa kita aplikasikan di dalam pembelajaran kita di dalam kelas. Dan MGMP Matematika juga menjadi komunitas nggih Bu Nur Hasanah nggih. Jadi monggo komunitas itu bisa dimanfaatkan, tentunya kita bisa sharing ya, kita bisa sharing, bisa berbagi praktek baik. Ya, saya yakin banyak sekali guru matematika yang potensial ya Bapak Ibu, karena dari guru penggerak pun banyak dari matematika ya Pak Nur Hakim. Yeah. Ada Bu Nur Kartini, Pak Tobiin, Bu Tias, Pak Mafrofi sendiri, Pak Toyibin. Nah ini sebagai pemateri ya Bu Ayu, Pak Abdul Kholik. Nah ini juga semuanya merupakan ya bisa dimanfaatkan untuk bisa berbagi praktek baik. Apalagi di dalam pelatihan guru penggerak, saya yakin banyak sekali ilmu-ilmu yang didapatkan. Mungkin di kesempatan-kesempatan seperti ini, Bapak Ibu dari guru penggerak bisa mendiseminasikan ataupun menyebarkan hasil pelatihan guru penggerak itu kepada teman-teman yang lain. Saya yakin teman-teman juga akan sangat senang kalau misalkan ya ada penyebaran ilmu dari guru penggerak tersebut. Ya, jadi bisa dilaksanakan secara online atau secara offline. Syukur-syukur sih offline ya Bu Nur Hasanah ya. Ada offline-nya kok Jadi, Pak. Ya, kalau offline biasanya seru Pak Nur Hakim. Ya, debat Iya. dengan rumus. Berbagi praktek baik ini yang kita perlukan Pak Nur Hakim. Karena ya kita mungkin memerlukan hal itu untuk peningkatan kompetensi kita. Jadi sekali lagi saya sebagai konsultan mungkin tidak bisa berbuat banyak, hanya mungkin bisanya memfasilitasi ya untuk kegiatan peningkatan kita di tingkat MGMP. Sekali lagi mumpung ada yang memfasilitasi dari Tanoto Foundation, mohon untuk bisa dimanfaatkan dengan baik. Ya, monggo Bapak Ibu ikuti kegiatan hari ini. Semoga bisa berjalan dengan lancar dan tentunya bisa membawa manfaat untuk kita semua. Terkhusus bisa kita arahkan ataupun kita sampaikan nanti kepada anak didik kita. Oke, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf barangkali ada kekurangan. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ali Mahmudi, panjang lebar sudah memberikan kita semangat ya. Sebagai informasi untuk kegiatan MGMP Matematika itu memang ada yang offline, ada yang online. Untuk yang offline itu kegiatan per gugus biar lebih mengena, karena pesertanya kan tidak terlalu banyak, jadi biar lebih mendapatkan hasil. Sedangkan untuk yang online dijadikan satu dan terintegrasi di PMM di komunitas belajar MGMP Matematika SMP Kabupaten Tegal. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Nur Hakim SPD SD dan sekaligus kami mohon untuk membuka acara webinar ini secara resmi. Kepada Bapak Nur Hakim kami persilahkan. Terima kasih Bu Nur Hasanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd.
kepada yang kami hormati Bapak Konsultan MGMP Matematika Kabupaten Tegal, Bapak Ali Mahmudi MPD, yang saya hormati Koordinator MGMP Matematika Kabupaten Tegal, Bapak Mafrohi MPD, segenap Bapak Ibu pengurus MGMP baik Kabupaten Tegal atau di tiap-tiap gugus, yaitu 6 gugus, serta segenap Bapak Ibu guru matematika, guru yang luar biasa, guru yang hebat. Karena tadi diawali katanya guru yang ketika masuk itu siswanya sudah mengatakan yaitu mata pelajaran yang sulit. Tidak lupa teman kita, rekan kita, mitra kita, Mas Anang, MPD dari Tanoto Foundation. Alhamdulillah Bapak Ibu semuanya, kita tahu bahwa Tanoto Foundation selalu mensupport kegiatan Dinas Dikbud Kabupaten Tegal yang terkait bagaimana peningkatan kualitas mutu baik untuk tenaga pendidik maupun kualitas sekolahan bahkan siswanya. Bapak Ibu yang berbahagia, betul disampaikan oleh Pak Ali itu dikatakan matematika mungkin bagi siswa adalah pelajaran yang sulit. Sehingga kalau pengalaman saya itu karena saya kebetulan ditunjuk juga sebagai narasumber atau instruktur matematika oleh LMPMP Jawa Tengah tahun 2011, ya Pak Ali. Jadi kita klub Pak Ali ya terkait dengan matematika. Kemudian untuk BIMTEK GeoGebra ini saya ikuti dengan P4 Matematika Yogyakarta tahun 2011 atau 2012. Sehingga saya, wah ini mengingatkan kembali judul tentang GeoGebra. Bapak Ibu yang berbahagia, memang ini sekedar pengalaman. Bahwa ketika matematika bahwa matematika itu memang perlu adanya kreativitas. Saya ketika mendapatkan informasi bahwa numerasi kita Kabupaten Tegal di numerasinya itu nilainya 5,3. Yang tentunya nilai ini menjadikan sangat memprihatinkan bagi kita, bagaimana kemudian siswa-siswa kita itu untuk bagaimana memahami. Saya dulu saat guru mapel ya di matematika, saya itu hampir selama 2 bulan itu saya tutup buku Bapak Ibu. Tutup buku paket. Jadi buku paket itu kita tutup, kemudian saya awali pembelajaran itu dengan bilangan. Jadi saya itu tidak mengejar bagaimana materi tercapai, ya, bagaimana kemudian halaman-halaman yang kita capai itu semakin banyak, semakin cepat, tidak. Tetapi saya malah menutup buku paket. Tak tutup grup, kemudian anak-anak kita pelajari mulai dari bilangan, mulai dari operasi bilangan, dari positif, negatif, dari kemudian bilangan yang bulat, sampai kemudian bilangan pecahan, sampai pada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian itu bilangan bulat dan bilangan yang apa berarti? Kalau yang pecahan bilangan apa Bapak Ibu? Real. Bilangan real, betul. Terima kasih. Bilangan real ya, itu mereka hafal. Jadi ketika pecahan pun penjumlahan, pecahan, pengurangan, pecahan, kemudian nanti pecahan negatif, pecahan positif, itu mereka sudah mapan. Sehingga ketika masuk kepada materi paket, sesuai dengan bab-babnya, sesuai dengan judulnya, itu mereka sudah siap, sudah dasarnya sudah ada. Sehingga alhamdulillah ketika itu di NEM, ya hasil ujian sekolah matematika saat saya di Talang itu, matematikanya setiap
kelas 6 itu ada nilai yang 100 Pak Ali, Pak Mafrohi. Ada nilai 100. Bahkan rekornya itu masih dipegang oleh saya itu 5 anak dapat nilai 100. Luar Ditalang sampai biasa, sekarang. Pak. Ya, sampai sekarang belum terpecahkan ini. Ya karena apa tadi Bu Narasana? Karena memang saya ketika ini harusnya kalau guru-guru SD sudah seperti itu, di SMP-nya tingkat meningkatkan saja. Tinggal melanjutkan gitu Pak. Melanjutkan. Kalau nanti di SMP-nya harus bilangan lagi, ya sudah berarti. Tapi memang itu dasar. Jadi bilangan itu operasi bilangan bulat, operasi bilangan real dari positif negatif itu dasar. Karena ketika kemudian soal itu dipindahkan ke soal aplikasi, penerapan, soal cerita, mereka sudah bisa memahami. Bapak Ibu yang berbahagia, dan saya ucapkan terima kasih ini dari MGMP, karena ini sudah mengawali, MGMI ini sudah dikonekkan dengan PMM, sehingga komunitas belajar yang ada di Kabupaten Tegal, diantaranya MGMP sudah pada masuk. Matematika ini termasuk yang awal dengan IPA. Kita tepuk tangan untuk MGMP Matematika. Luar biasa. Terima kasih Pak Mafrohi atas kerjasama dengan Tanoto Foundation. Saya sampaikan ke teman-teman MGMP Kabupaten Tegal, ada Tanoto. Kita manfaatkan. Mau pakai berapa pesertanya pun, insya Allah difasilitasi ketika kita siap. Kemudian ini adalah awal sementara untuk masih lingkungan sendiri. Ke depan kita bisa nanti buka link, yaitu ke berbagai macam kabupaten kota. Karena pengalaman kami ketika ada kegiatan sosialisasi atau coaching klinik di guru penggerak, dari Sumatera Barat, dari Jawa Barat itu sempat ikut. Apalagi sekarang GeoGebra. GeoGebra itu bagaimana Bapak itu membentuk sebuah grafis yang nanti membantu di bangun ruang. Mungkin Bapak Ibu ketika membuat sebuah bangun ruang yang hanya pakai penggaris atau pakai yang manual, itu mungkin dari segi ukuran, dari segi sudut itu tidak pas. Dari segi panjangnya, kemudian ketika membuat itu kenapa kemudian tidak pas. Nah ini pakai GeoGebra. Ini terima kasih. GeoGebra itu membantu Bapak Ibu untuk bagaimana kita bisa dengan tepat yaitu membuat bangun ruang atau kemudian fungsi-fungsi dari GeoGebra yang lainnya. Ini terima kasih. Bapak Ibu yang berbahagia, yang utama adalah kita. Bagaimana kita itu mempersiapkan. Tujuan kita adalah bagaimana outcome kita, siswa kita itu untuk berprestasi dan berkarakter. Nah, kadang kita lupa bagaimana untuk menciptakan semua pendidik, semua kepala sekolah, semua pengawas, termasuk Dinasdikbud Kabupaten Tegal, yaitu menciptakan prestasi dan karakter. Ya, sehingga ini dari matematika ini, terima kasih, lanjut terus, selalu tidak menyerah. Kemudian apabila kita semakin kuat, guru-guru matematika semakin kuat, kapan waktunya yaitu kita membuat sebuah lomba matematika. Dan saya pengen ini Pak Mafrohi, Pak Ali, kita punya tim OSN Mapel Matematika di tingkat kabupaten. Jadi ketika kita punya timnya ini bolehlah tim apa ya, istilah relawan lah, karena tidak berpatokan pada finansial. Yaitu ketika ada tingkat kabupaten, walaupun sekarang ada lomba OSN itu sudah masuk tingkat nasional. Itu kalau yang ada masuk final, kita bina oleh tim OSN Kabupaten Tegal. Sementara belum ada, misalnya matematika, IPA. Kalau di Yogyakarta itu, saya punya teman, Mas Widi, itu dulu guru IPA SMP Pati. Kemudian setelah mutasi ke Yogyakarta, beliau di SD, dia itu di tim, akhirnya masuk tim provinsi, jadi ketika ada lulusan OSN yang masuk final, itu sudah dipindahkan ke tim, nah, dibantu oleh tim. Dan alhamdulillah binaannya Mas Widi ini ke tingkat nasional terus, bahkan ada yang tingkat internasional. Ini kami pengen buat tim nanti ke depan. Yang penting MGMP berjalan dengan baik, solid, soliditas, kemudian kebersamaan,
insya Allah akan terbentuk yaitu guru-guru matematika yang oke dan yang hebat. Terima kasih semuanya. Dengan hadirnya Bapak Ibu sejumlah 79 mau 80 ini artinya Bapak Ibu ada keprihatinan, ada keterlibatan, ada semangat untuk bagaimana memajukan mapel MGMP IPA ini di tingkat Kabupaten Tegal. Saya kira itu saja. Marilah Bapak Ibu semuanya kita kegiatan MGMP sekaligus webinar, sekaligus masuk dalam link PMM dengan materi digitalisasi pembelajaran matematika menggunakan aplikasi GeoGebra online. Kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya kira itu aja. Mohon maaf yang sebesarnya karena sebentar lagi saya barangkali nanti dalam perjalanan sambil buka karena akan menghadiri kegiatan yaitu Tilik Bupati di Tilik Desa di Besoleh. Saya kira itu aja Bapak Ibu semuanya. Terima kasih. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tersuwun, Pak Kasih. Terima kasih sudah berkenan membuka acara kita dan sudah berkenan hadir. Sehat selalu Pak Kasih. Amin. Terima kasih. Bapak Ibu, untuk selanjutnya yaitu acara inti, acara webinar yang insya Allah akan dipandu oleh Bapak Abdul Holik dan Ibu Ayu Rizkiana. Ini gimana, Bapak Holik dulu atau Bu Ayu dulu ini? Saya dulu, Bu Nur. Oh, Bu Ayu dulu. Monggo untuk kesempatan pertama kami berikan kepada Ibu Ayu Rizkiana dari SMP Negeri 2 Talang. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Nur Hakim, SPDSD, selaku Kasih PTK SMP Dinas Dikbud Kabupaten Tegal. Yang terhormat Bapak Ali Mahmudi, MPD, selaku Konsultan MGMP Matematika SMP Kabupaten Tegal. Yang terhormat Bapak Anang MPD dari Tanoto Foundation yang sudah membantu kami dalam mewujudkan terselenggaranya acara webinar hari ini, serta Bapak Ibu Guru hebat Guru Matematika SMP Kabupaten Tegal. Nggih. Pertama kita berkenalan dulu, nggih, karena kalau tak kenal ya maka harus kenalan, nggih. Iya. Nama saya Ayu Rizkiana, saya mengajar di SMP Negeri 2 Talang. Saya di SMP Negeri 2 Talang dari tahun 2012, berarti sudah sekitar 11 tahun, nggih. Cuma saya baru ikut MGMP itu sekitar tahun 2020-an setelah COVID. Karena apa? Dulu ketika saya jadi guru di masih di SMP 2 Talang, masih Wiyata, saya ngajarnya nggak cuma matematika. Karena saya juga diberi jam ngajar pernah bahasa Jawa, pernah pendidikan agama Islam, pernah seni budaya, pernah juga TIK. Jadi memang baru aktif MGMP itu sekitar tahun 2021. Ya. Awalnya saya berkenalan nih dengan Bapak Ibu Guru hebat itu melalui program Pintar Penggerak Tanoto Foundation, karena sekolah kami adalah sekolah mitra. Alhamdulillah saya bertemu dengan Bapak Ibu Guru hebat nih kayak Bu Nur Hasanah, ada Pak Ma'ruf Rohim, ada Pak ada Pak Labib, terus kemudian ada Pak Toibin, ada Bu Hervi, ada Bu Nur Kartini, sih banyak sekali. Alhamdulillah saya bersyukur sekali sekolah kami jadi sekolah mitra Tanoto Foundation sehingga saya bisa berkenalan dengan Bapak Ibu Guru hebat semua yang ada di sini. Nah, berawal dari Tanoto nih akhirnya ketika Bu Nur Hasanah mutasi nih Bu, saya dijadikan ikut mengurus MGMP dari gugus 4. Padahal ya Allah, saya kan baru di MGMP kok malah langsung dijadikan pengurus. Tapi ya mungkin itu juga jalan saya ya untuk belajar tambah baik lagi. Alhamdulillah. Mungkin gitu dulu saja kenalannya ya. Kita langsung masuk ke materi.
Izin share screen Kasih nggih ya, Bapak Bu. Ibu. Nggih, izin share screen. Oke, apakah sudah terlihat share screen-nya? Sudah. Sudah, Bu, Sudah, Bu. sudah. Sebentar. Kita tampilkan. Izin mengawali ini Pak Holik. Nanti saya sudah bagi tugas dengan Pak Holik nih. Saya untuk pengenalan awal GeoGebra dan nanti untuk GeoGebra Classroom-nya nanti bisa dijelaskan oleh Pak Holik nih. Pengenalan GeoGebra. Oke, tadi ya sedikit kenalan, saya bekerja di SMP Negeri 2 Talang, masa kerja saya sudah 11 tahun, rumah saya di Mejasem, barangkali yang rumahnya Mejasem bisa kita kenalan, kita diskusi lagi. Oke, apa sih GeoGebra? Nah, GeoGebra ini salah satu software matematika yang bisa kita gunakan secara bebas karena dia sifatnya open source, bisa digunakan untuk mata pelajaran geometri, aljabar, ataupun kalkulus. Nah, nama GeoGebra sendiri itu adalah kependekan dari geometri dan algebra atau aljabar. Jadi dinamakan GeoGebra karena pada awalnya aplikasi ini ditujukan untuk dua ilmu matematika ini, yaitu geometri dan aljabar. Tapi setelah dikembangkan bisa juga untuk cabang ilmu matematika yang lain. GeoGebra ini dikembangkan oleh Markus Hohenwater dari Austria. Sebenarnya apa ya, saya baca sejarahnya sedikit. GeoGebra ini tugasnya beliau untuk S3-nya, tapi alhamdulillah bisa dikembangkan lebih lanjut dan bahkan bisa kita pakai secara bebas untuk pembelajaran. GeoGebra dapat diakses melalui laman webnya, yaitu www.geogebra.org. Kita juga bisa mendownload aplikasinya agar kita bisa menggunakannya secara offline tanpa internet di situs ini. Nah, manfaat GeoGebra untuk pembelajaran antara lain. Yang pertama itu GeoGebra bisa membantu kita untuk membuat dokumen atau materi terkait pembelajaran matematika seperti mungkin menyiapkan modul ajar, untuk bahan makalah, bisa juga untuk bahan presentasi, bisa pembuatan soal, alat peraga, macam-macam. Kemudian bisa juga sebagai media pembelajaran tadi ya, alat peraga pengajaran matematika. Kalau SMP bisa untuk bangun datar, bangun ruang, kemudian fungsi, bisa juga atau transformasi geometrik. Nanti bisa dicoba untuk beberapa bab tersebut. Bisa juga digunakan untuk membuat lembar kerja digital yang interaktif, karena nanti GeoGebra kan bisa digunakan sebagai GeoGebra Classroom. Bisa kita buat seperti Google Form untuk pembelajaran murid. GeoGebra bisa digunakan untuk menyelesaikan atau memverifikasi permasalahan matematika. Sebenarnya bisa juga untuk mencari jawaban ya, tapi kita lebih mengarahkan siswa untuk memverifikasi tugas yang sudah mereka buat dahulu secara manual. Jangan kita ajarkan dulu GeoGebra karena nanti mungkin akan terlalu nyaman dengan teknologi, akhirnya cara manualnya mereka kurang kuasai. Nah, bagaimana menggunakan atau mengakses GeoGebra? Pertama, nanti kita masuk ke laman webnya dulu, yaitu tadi www.geogebra.org. Nanti akan ditampilkan tampilan seperti ini.
Sebenarnya tanpa sign in pun, untuk murid, dia tetap bisa masuk atau menggunakannya, bisa langsung pilih Start Calculator, tetapi kalau sebagai guru mau menggunakan GeoGebra-nya untuk pembelajaran, misalkan mau membagikan lembar kerja melalui GeoGebra Classroom, maka itu kita harus masuk dulu. Jadi nanti kita pilih bagian sign in. Ketika kita sudah punya akunnya, kita bisa tinggal masuk saja. Seperti ini, di saya sudah, karena saya sudah punya akunnya, dia langsung tampilannya seperti ini. Nah, kalau Bapak Ibu belum punya akunnya, bisa masuk menggunakan Google dengan akun Gmail atau Belajar ID, bisa juga dengan Facebook. Atau kita juga bisa create account di sini, bisa memilih create account. Nah, ini tadi tampilan awalnya, nanti seperti ini. Oke, sekarang bagian-bagian tampilan atau interface dari GeoGebra. Ini dibagi dalam 3 bagian utama, yaitu Algebra View. Di sini nanti menampilkan semua fungsi yang sudah kita masukkan, termasuk objek atau fungsinya. Bagian yang ada tanda plus ini adalah input bar. Kita memasukkan perintahnya dari sini untuk membuat objek, persamaan, atau fungsi-fungsinya dengan memasukkan rumus-rumus. Dalam bagian algebra dan input bar ini juga ada toolbar-nya atau construction tools yang berisi fitur-fitur yang bisa digunakan dalam GeoGebra. Nah, bagian ini adalah graphic view, menampilkan dan mengkonstruksi objek dan grafik suatu fungsi. Oke, bagaimana cara mencari dan mengedit aktivitas di GeoGebra? Bapak Ibu, selain kita bisa membuat kegiatan di GeoGebra secara manual, kita buat sendiri, yang mempermudah pekerjaan kita adalah kita bisa memakai program yang sudah dibuat oleh orang lain. Caranya dengan tadi kita memasukkan perintahnya di search resource ini, misalkan kita mau mencari tentang penjelasan misalkan fungsi linear gitu. Nanti kita bisa ketikkan di sini. Atau mungkin transformasi geometri, misalkan tentang rotasi, kita bisa ketikkan di sini. Tapi mungkin agar lebih spesifik, misalkan kita mengajarnya kelas 7, mungkin bisa fungsi linear kelas 7 atau bagaimana. Soalnya kalau kita hanya ketikkan misalkan hanya fungsi linear, mungkin nanti yang muncul juga program yang SMA atau perguruan tinggi. Jadi agar lebih spesifik, kita tuliskan kelas yang akan kita ajar. Nah, contohnya ini, saya mencari mengenai luas lingkaran, kemudian saya pilih yang sesuai dengan yang saya mau. Misalkan kita sudah menemukan program atau aktivitas seperti yang kita mau menambahkan ke bagian yang kita sukai. Misalkan kita bisa klik yang titik 3 ini di bagian kanan atas, kita klik add to favorite, atau mau kita jadikan aktivitas langsung, bisa ini, langsung copy activity. Nah, setelah kita copy aktivitas ini, nanti bisa kita edit, misalkan mau ada pertanyaan yang dikurangi atau ditambah, kita bisa mengeditnya. Nah, bagaimana cara untuk membuat GeoGebra Classroom? Nanti ini Pak Kholik nanti yang menjelaskan. Oke, kalau begitu kita langsung coba praktek saja. Mungkin Bapak Ibu bisa memakai 2 perangkat ya, satu untuk satu untuk Zoom, satu untuk praktek. Mohon izin suaranya mute, Bu. Ya, saya ulangi,
Mungkin untuk prakteknya, Bapak Ibu bisa menggunakan 2 perangkat, bisa 1 handphone, 1 laptop, jadi nanti kita bisa praktek bersama-sama. Ya, pertama bisa diketikkan di pencarian di sini geogebra.org, kemudian enter saja. Nanti langsung masuk ke tampilan GeoGebra. Bapak Ibu bisa mendownload aplikasi GeoGebra agar bisa digunakan secara offline. Di bagian kiri ini ada app download, silahkan diklik saja. Nah, nanti bisa dipilih mau pakai GeoGebra Classic 6 atau GeoGebra Classic 5, bisa dipilih ini. Untuk penggunaan secara online, kalau untuk murid bisa langsung diarahkan ke Start Calculator. Ya, seperti ini nanti input atau perintahnya bisa dimasukkan. Misalkan murid mau mengecek jawaban mereka mengenai pertanyaan fungsi kuadrat, misalkan X pangkat X. Bisa pakai kalkulator yang di sini juga, Bapak Ibu, X pangkat 2 misalkan ditambah 5X dikurangi 2 misalkan. Nah, nanti di sini grafiknya langsung terbentuk. Ini juga bisa diperkecil atau perbesar untuk memperjelas gambarannya. Bisa juga di-save, bisa save komputer. Bapak Ibu bisa memilih menge-save-nya dalam mode gambar atau mungkin mau dalam mode GeoGebra, nanti bisa dipilih. Oke. Untuk masuk atau sign in-nya, pilih bagian sign in. Kemudian Bapak Ibu bisa masuk melalui akun Google. Ya, silakan dipilih akun Google yang Bapak Ibu punya. Nah, seperti ini berarti sudah masuk ke akun saya. Misalkan Bapak Ibu memilih masuk baru daftar lewat email, kemudian emailnya terpakai juga di handphone, biasanya dari GeoGebra akan mengirim persetujuan melalui handphone. Nanti bisa dicek di handphonenya, misalkan belum bisa masuk, biasanya di situ ada persetujuannya. Untuk keamanan, barangkali akun kita dipakai oleh orang lain. Kita coba latihannya. Misalkan kita akan membuat untuk soal misalkan grafik linear, kita bisa pilih di bagian kiri ini tools, kemudian cari line.
Nah, nanti kita tinggal pilih kita mau memberi titik garisnya di mana, itu terserah. Misalkan saya pakai negatif 3,0 dan misalkan 1,4 di sini. Sudah terbentuk satu garis. Kita mau pakai untuk soal di ulangan misalkan. Nah, di sini kita bisa save. Ya, saya turunkan lagi. Nah, nih bisa save atau bisa download. Downloadnya bisa sebagai gambar karena nanti misalkan mau kita tempelkan di Microsoft Word, kita pilih PNG image. Nah, di sini sudah terdownload, berarti nanti masuknya ke file download di file komputer. Atau misalkan kita mau membuat aktivitas murid untuk mencari pengaruh gradien atau kemiringan garis, jika lebih besar atau lebih kecil atau nilainya positif bagaimana, nilainya negatif bagaimana. Kita bisa memasukkan perintahnya di sini. Kalau persamaan linear itu kan bentuk umumnya Y sama dengan MX plus C ya, dengan M adalah gradien dan C-nya konstanta. Kan itu yang dua faktor tersebut yang akan mempengaruhi bagaimana garisnya terbentuk. Nah, kita bisa ketikkan di sini M, kemudian Enter. Kemudian kita juga mau mengetikkan C, Enter. Kemudian kita tuliskan persamaan garisnya. Y sama dengan MX plus C. Nah, nanti ini kita bisa save, kemudian bisa kita berikan ke murid untuk bahan pengamatan murid. Karena bagian gradien dan C-nya murid bisa ubah-ubah. Nah, ketika nilainya positif, posisi garisnya bagaimana? Semakin besar gradien, nanti kemiringannya bagaimana sih? Kita bisa tanyakan ke murid. Atau jika nilainya negatif, itu garisnya bagaimana? Nah, nanti murid bisa mengubah-ubah sendiri dan bisa meminta murid untuk mengambil kesimpulan dari pengamatan mereka. Jika bagian konstantanya negatif, itu garisnya bergeser kemana? Jika konstantanya positif, garisnya bergeser kemana? Kita bisa meminta murid untuk mengamati. Nah, kalau mau di-save, tinggal kita ke bagian save, bisa di-save di komputer, nanti untuk digunakan secara offline, atau bisa save online. Nanti hasil dari programnya akan tersimpan di profil kita. Misalkan saya save online. Nah, saya namakan misalkan ini pembelajaran. Misalkan seperti ini, kita save. Bisa juga nanti kita share kepada murid di sini. Nah, kalau misalkan nilai gradien atau konstantanya terlalu kecil, kita bisa mengubahnya juga. Tinggal diklik saja pada bagian bulatan hitam ini, terus kita pilih titik 3, kita pilih setting. Nah, di sini ada pilihan mau minimalnya berapa, misalkan minimalnya 10, maksimalnya 10. Untuk warnanya juga bisa kita rubah seperti ini untuk membedakan antara gradien dan konstantanya. Untuk konstantanya juga bisa dirubah dengan cara yang sama. Nah, bagian kursornya ini bisa slide bar ya, maaf namanya ini slide bar, bisa kita atur juga. Mau ditaruh di sebelah mana itu bisa, terserah Bapak Ibu. Nah, kita save lagi.
Oke, nanti di sini di bagian profil kita, nah sudah ada di sini beberapa program yang kita buat. Kalau nanti digunakan untuk GeoGebra Classroom, nanti akan ada tanda seperti ini, bukan share with link lagi. Artinya ini sudah pernah kita gunakan sebagai GeoGebra Classroom. Nah, tadi kan saya bilang bahwa kita tidak perlu untuk membuat sendiri. Kita bisa juga mencari milik orang lain yang bisa kita gunakan. Tadi di sini search resource, misalkan kita cari transformasi Nah, berarti kalau seperti ini mungkin tidak ada yang membuat, kita bisa pakai yang lain, misalkan rotasi. Nah, misalkan seperti ini. Kita bisa pilih sesuai yang menurut Bapak Ibu pas untuk nanti diberikan kepada murid. Nah, begini. Nanti kita bisa minta kepada murid kita untuk mencoba, kemudian bisa kita juga ubah, kita tambahi, misalkan mau diberi pertanyaan apa, nanti bisa kita tambahkan. Caranya klik titik 3 yang ada di bagian kanan atas, kemudian kita bisa pilih copy activity. Nah, kalau sudah kita copy activity, kita bisa menambahkan beberapa elemen, Bapak Ibu. Kita pilih add element. Kita bisa buat pertanyaan, atau mungkin mau kita tambahkan gambar yang lain, atau bisa kita juga tambahkan video penjelasan. Video penjelasannya bisa kita buat sendiri, atau bisa kita ambil dari YouTube, bisa kita tempelkan pada bagian ini. Misalkan kita sudah punya link videonya, tinggal dipastekan ke link video, kemudian pilih dan. Untuk praktik lebih lanjutnya, untuk GeoGebra Classroom, mungkin saya serahkan ke Pak Holik nih Pak. Mohon maaf jika penjelasan dari saya kurang jelas. Nanti bisa ditanyakan, atau mungkin ketika ada kesempatan kita bertemu offline, kita bisa belajar bersama kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Bu Ayu. Menarik sekali nih ya GeoGebra yang online maupun offline. Selama ini kan kita GeoGebra kebanyakan offline. Nah, salah satu kelebihan online tadi sudah disampaikan Bu Ayu, kita bisa pakai milik orang lain tapi tetap bisa diedit-edit ya. Gitu. Monggo Bapak Ibu nanti kalau ingin lebih marem ya main ke rumahnya Bu Ayu. Boleh ya Bu Ayu? Boleh, ke sekolah juga boleh Bu Nur. Ya. Atau diagendakan di nanti Ya. pertemuan MGMP bisa membahas tentang GeoGebra, jadi lebih enak tanyanya, soalnya kan barangkali ada yang belum bisa sync in dan lain-lain. Kalau seperti ini memang agak sulit nih. Paling tidak ini sudah ada awalan biar pada istilahnya ini sebagai kegiatan pemantik ya Bapak Ibu.
Setelah ini kan akhirnya penasaran seperti apa sih GeoGebra, bagaimana saya bisa praktek kok mengikuti tadi kayaknya kok kepontal-pontal karena sinyal misalkan seperti itu nih Bapak Ibu. Eh, untuk selanjutnya untuk penggunaan di classroom akan lebih dijelaskan oleh Bapak Abdul Holik dari SMP Negeri 3 Satap Balapulang. Kepada Bapak Holik kami persilahkan Pak Holik. Matur nuwun, bener. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Nur Hakim SPD SD Kasih PTK SMP Dinas Dikbud Kabupaten Tegal. Yang saya hormati Pak Ali Mahmudi MPD Konsultan MGMP Matematika, Mas Anang dari Tanoto, dan yang saya hormati juga Pak Maprohi MPD Koordinator MGMP Matematika Kabupaten Tegal, dan tak lupa juga Pak Endri Muris Jatmiko MPD Kepala SMP Negeri 3 Balapulang yang sudah memberikan fasilitas juga. Sebelumnya mohon izin saya sendiri Bapak Ibu. Oke, mohon izin sudah banyak yang pernah menerimanya juga. Yang pertama ini perkenalan dulu. Saya Abdul Holik dari SMP Negeri 3 1 Atap Balapulang. Saat ini domisili di Karangjambu, Kecamatan Balapulang. Nah, saya di SMP 3 Balapulang ini berarti sudah 4 tahun, dari 2019 saya masuk di SMP Negeri 3 Balapulang hingga sekarang. Kemudian itu saja nih Bapak Ibu perkenalannya. Selanjutnya kita akan belajar tentang belajar bersama, karena saya belajar, tapi mudah-mudahan dengan belajar bersama pemahaman kita bisa jadi lebih banyak lagi. Dan dari pembelajaran hari ini ya, kita nanti mampu menerapkan aplikasi GeoGebra dalam pembelajaran matematika. Baik Bapak Ibu, langsung saja ini tentang GeoGebra. Tadi sudah disampaikan sama Bapak sudah sangat lengkap ya. Kita sudah memahami sebenarnya ya antara GeoGebra yang online dengan GeoGebra yang klasik itu ya tidak banyak perbedaannya, hanya mungkin fasilitas dari aplikasi ini sekarang sudah semakin, karena aplikasi pembelajaran itu sekarang juga sudah sangat banyak, hanya mungkin yang kita punya sebagai ciri khas di matematika ya ini GeoGebra ini. Nah, baik Bapak Ibu, tadi sudah disampaikan juga sama Bu Ayu bagaimana kita bisa mencari sumber ya di sources itu. Nanti di GeoGebra itu juga banyak sekali materi-materi yang bisa kita dapatkan. Artinya kita pun bahkan bisa menjadi kontributor di sana. Ya, seperti tadi yang Bu sampaikan, bukan hanya untuk ngecek sebenarnya, kita juga bisa bikin aplikasi untuk digunakan oleh orang lain di GeoGebra. Nah, untuk GeoGebra Classroom itu menunya itu ada di sebelah kiri di bawah People. Jadi ini kalau kita masuk GeoGebra, ini di samping ini ada berapa menu. Yang pertama itu ada Home. Ya, ini Home itu tampilannya itu berarti halaman awal. Kemudian Newsfeed itu biasanya ada berita-berita dari GeoGebra yang bisa kita simak di sana. Nah, itu banyak sekali. Kemudian ada Research, itu untuk mencari sumber-sumber. Ya, kita banyak sekali nanti sumber-sumber yang bisa kita gunakan untuk pembelajaran kita. Jadi ya gitu, kita nggak harus buat, meskipun ya kalau kita bisa buat, tentu saja kita bisa lebih ada kepuasan tersendiri karena bisa membuat di GeoGebra. Kemudian di sini bawahnya itu ada profile. Nah, kalau kita belum login nanti kita diminta untuk login.
Ya, kalau Bapak Ibu belum sign in, belum bisa login, berarti harus sign up dulu, harus daftar dulu. Nah, karena ini udah login, udah punya akun, kita tinggal sign in saja. Nah, harapannya Bapak Ibu juga bisa sambil mempraktek, itu biar kita lebih enak. Tadi disampaikan Bu Ayu ada 2 perangkat ya. Jadi untuk satu HP bisa untuk Zoom-nya, nanti laptop bisa kita gunakan untuk mempraktekkan apa yang disampaikan. Kemudian di bawah file ini ada people. People ini berarti ya termasuk kontributor di dalamnya. Dan di sana udah sangat banyak juga. Hanya memang saya aja nggak ada yang kenal di sini. Karena ya ini berarti ada yang sudah membuat aplikasi di GeoGebra ini. Kemudian di bawahnya ada Classroom. Nah, nanti kita akan bereksplorasi di sini di Classroom ini. Nah, kita sebagai pendidik, berarti nanti kita harus sign in dulu di sini. Bagi Bapak Ibu yang belum punya akun bisa sign up, bisa daftar dulu. Nah, untuk sign in kita coba untuk sign in dulu. Nah, ini tampilan profil kita kalau kita sudah sign in. Nah, nanti di atas ini adalah profilnya, profil kita. Nanti kita bisa edit juga background-nya, kemudian juga ada fotonya. Nah, kemudian kalau kita masuk ke bawah, di sini ada grade. Ya, grade. Nah, grade itu berarti nanti kalau kita mau buat tugas, kita buat sendiri. Nah, kita bisa membuatnya di sini. Kemudian dari hasil-hasil research yang tadi kita buat itu nanti kita akan muncul di sini. Bagian-bagiannya akan muncul di sini. Nah, nanti Bapak Ibu kalau sudah pernah pernah membuat ataupun pernah mencari nanti bisa muncul di sini. Nah, ini bisa di-share, ini belum ditugaskan. Nah, sementara kalau yang sudah ditugaskan di Classroom, nah nanti akan muncul kode kelasnya. Ya. Baik Bapak Ibu, untuk memulai ke Classroom berarti yang pertama kita akan mencari dulu. Jadi memang yang paling mudah itu nanti kita bisa mencari di resources, kemudian kita diedit, nah lalu kita bisa bagikan aktivitas kita di Classroom. Misalkan saya mau mencari contoh yang mudah itu ada unsur-unsur lingkaran. Nah, kalau kita coba cari. Nah, di sini ada banyak aktivitas-aktivitas yang bisa kita gunakan untuk nanti pembelajaran ke siswa kita. Jadi banyak sekali, ini kita tinggal pilih. Nah, cuman tadi satu hal yang perlu diperhatikan bahwa ini juga tidak ada kurasi. Jadi tetap nanti kalau kita mau membagikan ke anak-anak kita, berarti kita tetap harus istilahnya diedit dulu, kita cek dulu. Kalau sudah dapat, misalnya kita nih mau pilih yang mengenal unsur-unsur lingkaran yang ini. Nah, nanti kita dari sini itu di pojok kanan bawahnya dari setiap item ini akan muncul titik 3 di sini. Nah, dari sini kita klik, kemudian kita klik copy activity. Jadi kita copy dulu biar nanti masuk ke profile kita. Nah, coba kita klik copy activity. Nah, kemudian dia sudah masuk ke milik kita. Nah, jadi kita udah profil kita udah bisa ngedit. Nah, kemudian nanti kita bisa share ke siswa kita. Tapi sebelum kita share ya ini kita edit dulu. Nah, ini tadi sudah disampaikan sama Bu Ayu bahwa kita selain setelah kita dapat aktivitas dari resource kita, ya, yang kita cari tadi, kita bisa menambahkan elemen-elemennya. Misalkan kita tambahkan elemen yang di atas sebelum kita pembelajaran, nah, misalkan kita masukkan dulu identitas, ya, kan add elemen teks. Nah, misalkan identitas sekolah. Kita bisa kasih nama sekolah. Kemudian
kelas. Kemudian semester. Kita juga nanti bisa nambah tujuan pembelajaran. Kalau sudah, kita bisa down. Nah, ini karena posisinya di bawah, kita bisa drag ke atas. Ya, kita bisa drag ke bagian atas. Nah, masih belum. Nah, kita bisa simpan di bagian atas. Kemudian tadi juga bisa menambahkan ya untuk elemen, misalkan tadi ini udah dari GeoGebra-nya udah ada. Nah, ini juga tadi yang kita buat seperti yang Bu Ayu sampaikan tadi itu bisa dimasukkan ke sini. Jadi kalau kita mau nambah add element itu dari GeoGebra. Nah, GeoGebra-nya ini bisa kita tambahkan yang applet-nya, applet set-nya kita bisa cari ya. Bisa cari atau masukkan URL. Atau kita bisa upload. Tadi kalau disimpan di komputer, yang Bu Ayu sampaikan kita simpan di komputer, nah, nanti kita bisa upload applet-nya. Nah, nanti untuk menyimpan, kalau kita simpan di komputer, pastikan format filenya itu GGB ya, Bapak Ibu. Nanti kalau filenya bukan GGB, nggak bisa diupload ke sini. Kemudian ada create applet. Nah, ini juga yang membuat langsung di sini. Nah, kita mau bikin apa? Geometri misalkan di sini, itu bisa kita langsung buat di sini. Ya. Kemudian kalau sudah aktivitas ini sudah selesai, kita bisa simpan dan tutup. Nah, kemudian kalau kita mau menugaskan ke anak, misalkan dari yang tadi kita buat, kita bisa lihat ke profile. Nah, ini yang tadi kita edit itu ini salinan mengenal unsur-unsur lingkaran. Nah, ini udah muncul di profile kita. Nah, kalau kita mau tugaskan sama tinggal kita klik bagian titik 3 sini. Kemudian nah, ini ada pilihan assign, tugaskan. Nah, bisa diklik ditugaskan sini. Nah, ini dari semua yang ini juga tetap bisa ditugaskan semua, tergantung kita apa yang di materi yang mau disampaikan itu yang mana. Nah, kita contohkan, kita tugaskan, assign. Kita masuk ke GeoGebra lesson. Ini nama filenya, tinggal kita create. Nah, di sini kita sudah berhasil membuat kelas, yaitu tentang mengenal unsur-unsur lingkaran. Nah, untuk siswa kita bisa yang pertama ada dua cara untuk bisa masuk ke kelas ini. Yang pertama dengan cara join, kita bisa kopikan link yang sudah link dari GeoGebra ini, kita kopikan, atau nanti siswa masuk ke GeoGebra Classroom, kemudian memasukkan kode ini. Nah, kita akan coba. Ini kita masuk sebagai siswa. Kita akan coba masuk sebagai siswa. Jadi kita sudah, jadi link tadi bisa kita kirimkan di
grup siswa, grup WA siswa, nanti siswa tinggal klik link, nah nanti bisa masuk ke kelasnya. Nah, ini nanti tampilan di siswa seperti ini. Yang pertama tinggal masukkan nama, kemudian sign in. Ini nggak perlu sign in kayaknya. Kita bisa langsung start. Nah, jadi nanti tampilan di siswa seperti ini. Jadi siswa nggak perlu sign in, tapi bisa langsung masuk di GeoGebra di kelasnya. Nah, ini. Nah, di kita, di guru nanti tampilannya, nanti ada siswa satu yang masuk ke sini. Nah, siswa satu. Nah, kemudian yang kedua, misalkan siswa kita mau mengasihkan memberikan kode saja ke siswa tanpa link, itu bisa langsung masuk ke GeoGebra. Nah, di sini ada menu classroom. Nah, nanti siswa tinggal memasukkan kode yang tadi didapatkan di GeoGebra. Bisa langsung jawab. Nah, nanti di siswa 2 juga sudah muncul ini tanpa punya akun GeoGebra pun siswa bisa masuk ke GeoGebra dan bisa mengerjakan tugas-tugas yang disampaikan, yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, nanti di guru ini juga akan muncul seperti ini. Nah, tapi ini ada aktivitas dari siswa. Nah, misalkan kita ini mau ini dari tugas-tugasnya ini, ini aktivitasnya itu siswa tinggal nah, nanti di guru ini karena tadi siswa 2 sudah melakukan aktivitas ini akan terekam dan terlihat. Ini siswa 1 ini belum melakukan apa-apa, jadi di guru juga masih terlihat masih belum ada. Nah, ini untuk siswa 2 tadi sudah untuk yang ditampilkan di GeoGebra ini, nah nanti bisa dilihat. Nah, untuk elemennya, elemen yang ditampilkan di situ hanya nggak cuma dari GeoGebra-nya, tapi bisa dimasukkan tadi ada bentuk teks, kemudian juga tadi sudah disampaikan sama Bu Ayu, YouTube juga nanti bisa dimasukkan ke sini. Nah, untuk sedikit GeoGebra juga selain tadi kita memasukkan, misalkan kita mau membuat
aplikasi GeoGebra untuk unsur lingkaran misalnya. Kita akan coba membuat hanya seperti apa ya, dari bagian untuk mengecek jawaban dari siswa. Tapi selain itu juga kita bisa membuat aplikasi. Nanti akan saya contohkan membuat aplikasi untuk unsur-unsur lingkaran. Nah, yang pertama, tadi kan unsur-unsur lingkaran yang bisa di checklist itu. Jadi di checklist nanti muncul bagian. Nah, kita lihat ini. Pol, Ultak, mang mau. Nah, ini kita kalau dilihat di checklist titik pusat, nah nanti dia akan kedip-kedip di sini, titik pusatnya. Kemudian ada juri, busur, kemudian ada yang pembereng. Nah, itu kita juga bisa membuat yang seperti itu dengan GeoGebra. Artinya pembelajarannya nanti lebih interaktif. Hanya yang terpenting nanti Bapak Ibu dalam membuat classroom. Nah, karena classroom yang ada di GeoGebra ini juga kan resolusi dari tampilan layarnya ya cukup besar juga. Jadi sepertinya kalau untuk HP, menggunakan HP siswa itu kurang kompatibel. Bisa, namun ya berarti nanti agak harus apa ya, memorinya harus agak memakan memori lumayan besar. Nah, ini untuk classroom. Nah, tadi akan kita coba membuat bagian-bagian lingkaran atau unsur-unsur lingkaran itu dengan menggunakan GeoGebra. Kita akan mencoba dengan start calculating. Nah, di sini tampilannya itu hampir sama dengan tadi saat add elemen, menambahkan elemen untuk tugas. Nah, yang pertama kita pilih dulu ini grafiknya. Graphingnya kita mau pilih yang mana. Kalau kita mencari unsur-unsur lingkaran berarti masuknya ke geometri. Nah, ini ada grafis, 3D kalkulator, ada geometri, ada probabilitas. Nah, kita akan mencoba menggunakan geometri. Tadi sudah dikenalkan sama Bu Ayu bagian-bagian dari GeoGebra. Nah, kita bisa lihat untuk geometri. Ini ada tool-toolnya di sebelah kiri itu sangat banyak di sini. Nah, ini semua bisa kita gunakan untuk membuat. Jadi misalnya kalau kita membuat lingkaran, yang pertama kita membutuhkan 2 titik. Untuk membuat lingkaran, yang pertama kita akan membuat 2 titik terlebih dahulu. Nah, ini dari titik baru di sini. Nah, kalau sudah membuat titik, kita akan membuat lingkaran dengan pusat A dan melalui titik B. Kita buat lingkaran dengan pusat. Kita klik pusatnya, kemudian dia akan membentuk sampai ke B. Nah, ini kita buat lingkaran. Kemudian yang kedua, kalau kita ingin membuat checkbox,
Nah, menunya ada di yang paling bawah, itu ada kotak centang. Kita akan membuat checkbox dari lingkaran itu. Nah, ini yang pertama lingkaran. Kemudian kita pilih lingkaran. Oke. Nah, nanti saat checkboxnya dihilangkan, nanti lingkarannya bisa hilang. Nah, nanti bisa juga untuk bagian-bagian yang lain. Misalkan ini titik A ini adalah pusat lingkaran. Ya, nanti kita klik titik pusatnya, klik titik A-nya. Nah, kita akan membuat checkbox juga untuk pusat lingkaran. Nah, ini titik A. Titik A biasanya kalau untuk pusat lingkaran kita bisa lihat ini di kalkulator yang ini di aljabar. Titik A biasanya pusat lingkaran itu pakainya O. Nah, untuk biar rapih itu kita masuk di pengaturan, kemudian kotak centangnya dibuang. Nah, nanti ini bisa dipindah-pindahkan. Nah, gitu. Jadi kalau kita klik, nah nanti dia akan hilang. Masuk juga lingkarannya. Kemudian untuk membuat, yang pertama membuat jari-jari. Nah, kalau jari-jari bisa kita hubungkan, kita buat titik dari titik O ke titik B menggunakan ruas garis di antara dua titik ini. Nah, kita hubungkan garis O ke B. Nah, ini adalah jari-jari. Kemudian kita buat centang lagi. Jari-jari. Ini ruas garis F atau ruas garis OB. Kelihatannya Pak Oleg terlempar nih, Bu Ayu. Enggak, Pak. Itu kembali. Ada itu ada. Maaf, Iya, terlempar Pak. apa listriknya pet sebentar tadi. Ya, ini salah satu kendala online. Silakan dilanjut Pak Holik. Ya, Pak Ibu. Tuh, sampai mana tadi? Sampai membuat lingkaran tadi sampai ke jari-jari. Jari-jari ini mungkin ya. Ah ya itu. Nah, jari-jari, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ini jari-jari bisa kita rubah warna. Ketika kita klik ini, nah nanti ada menu-menunya sini. Nah, nanti kalau kita klik nanti akan diarahkan ke ini banyak menu-menu yang bisa kita explore. Termasuk ya garis-garisnya juga mau kita buat putus-putus juga sini bisa. Kalau sudah kita close saja. Kemudian kalau nah ini sudah
garisnya sudah bisa diklik. Nah, kemudian yang selanjutnya misalnya kita mau buat diameter. Nah, untuk diameter berarti nanti kita akan membuat yang pertama membuat titik dulu, karena diameter antara ujung sebelah atas dengan bawahnya itu kita kan harus sama, jadi menggunakan garis yang melalui dua titik ini. Kita akan buat garis. Nah, nanti berarti titik yang kedua itu ada di sini. Nah, untuk menentukan titiknya kita juga buat titik dengan cara kita akan cari ke bawah. Ini ada menu perpotongan dua objek. Biar nggak geser, biar titiknya presisi sesuainya kita buat dengan ini. Objek yang pertama, ini perpotongan antara lingkaran dengan garis ini. Nah, nanti terbentuk titik B. Ini jadi diameter. Nah, untuk membuat checkbox-nya, nanti kita juga bisa lepaskan yang garis ini itu tidak ditampilkan, tapi nanti kita membuat garis di antara dua titik C dan D. Jadi tampilkan objeknya dibuang. Kemudian kita buat garis di antara dua objek ini. Nah, ini adalah diameter. Kita juga bisa merubah warna ini Bapak Ibu. Nanti biar dibedakan dengan jari-jari, ini pakai warna hijau. Kemudian ini juga ketebalannya bisa diatur. Kemudian kita juga bisa membuat checkbox-nya. Diameter. Kemudian tadi ruas garisnya CG. Garis A ke nah, tadi garis A di sini. Kemudian titiknya juga ada titik C, biar nanti juga bisa dihilangkan. Nah, kita coba diameter. Nah, itu titik C-nya juga ikut hilang. Ini biar bisa rapih, kita centang kotaknya. Nah, nanti kalau sudah selesai bisa kita rapihkan lagi dengan cara menampilkan garis-garisnya. Itu bisa lebih rapi. Kemudian yang berikutnya kita akan membuat, nah ini sebenarnya banyak menu-menu yang bisa kita pakai Bapak Ibu. Ini di sini sudah sangat lengkap. Kita tinggal mengeksplorasi, karena kalau dijelaskan semua kayaknya waktunya nggak memungkinkan ya Pak. Nah, untuk selanjutnya kita akan coba membuat tali busur dari C ke B. Itu ini udah ada titiknya, berarti kita bisa tinggal membuat ruas garis di antara dua titiknya, dua objek. Nah, itu tali busur sama, nanti bisa dibuat checkbox-nya. Ini warnanya bisa dirubah dulu. Oranye. Kita tinggal merubah saja. Ini kalau tinggal tambah checkbox, kita tambahkan lagi di bawah. Ruas garis B atau CB. Ini tali busur. Garis C dari A ke D. Oh, bukan AD ya, tapi CB. Nah, kita bisa membuang hal yang tidak perlu itu di sini. Jadi kalau yang nggak sesuai bisa dibuang di sini. Ini bisa dihapus.
kemudian kita ulang lagi. Ini ruas garis CP. Nah, nanti bisa ditambahkan ya. Kemudian kalau kita mau membuat misalkan busur ya, ini yang busur, misalkan kita membuat busur dari D ke B. Nah, di sini ada menu circle di menu lingkaran. Nah, ini ada busur dengan pusat, busur sirkular dengan pusat. Kita bisa klik titik pusatnya, kemudian salah satu titiknya, kemudian kita buat garis di sini. Nah, ini garis BB adalah busur, kita bisa cek di sini. Busur sirkular ODB. Dan kita bisa juga untuk membuat checkboxnya. Ini untuk biar warnanya berbeda, kita bisa ganti warna. Di busurnya yang tepat, busur yang mayornya. Jadi kita bisa ganti untuk membuat busurnya. Ini busur OBD. Kita bisa ganti warna. Nah, bisa warna biru. Ini busur, kita bisa juga tambahkan untuk checkboxnya seperti biasa di sini. Ruas garisnya adalah ruas garis untuk busur OBD. Ini. Busur OBD itu nanti berarti busur. Kemudian yang selanjutnya kalau kita mau membuat tembereng. Tembereng itu nanti hampir sama dengan busur, hanya pewarnaannya yang ditambahin. Di sini misalkan kita cari tadi mana yang lingkaran dengan busur ini. Nah, misalkan kita busur temberengnya kita pakai warna hijau, kemudian kita tebalkan ini. Nah, itu akan menjadi tembereng. Kita juga bisa buat checkboxnya untuk tembereng. Kita akan coba ini tembereng. Busur OBD. Ini busur ya. C. Apa ini? Nah, nanti kita dan untuk busur ininya bisa, arsirannya bisa kita rubah juga. Kita masuk ke pengaturan untuk merubah arsirannya. Di sini ada dasar, kemudian warna. Nah, di format kita bisa merubah pengisiannya. Pengisian dari arsirannya kita bisa pakai head. Nah, itu bentuknya arsiran. Biasanya lebih umum pakai arsiran, atau juga ada cross hatching, itu macam-macam tinggal sesuai selera kita. Nah, kita pakai head. Nah, ini ada pengaturan sudutnya, muternya, arahnya mau kemana, itu bisa di setting di sini. Kemudian yang ini jaraknya, jarak antar ini bisa kita rapatkan di sini. Nah, nanti kalau sudah selesai semua, nanti kita bisa simpan di komputer dengan format BPG, atau kita simpan online di akun GeoGebra kita. Nanti tinggal kita kalau saat mau memasukkan ke pembelajaran, bisa kita masukkan ke
GeoGebra yang akan kita gunakan. Nah, ini ada menu, ada save online, ada save to di komputer. Nah, ini pastikan format yang ada itu pakainya GeoGebra. Kita akan coba ke simpan di komputer, karena nanti kita juga bisa mengeditnya kembali. Nah, pastikan ininya GeoGebra. Itu Bapak Ibu tadi sudah kita praktekkan untuk dibagikan di kelas. Nah, ini juga yang kita buat, ini juga nanti bisa untuk dibagikan ke siswa kita. Itu tinggal ini kalau memunculkan, biar ini lurus bisa kita munculkan, kemudian biar dirapikan kembali. Nah, kita kembali ke profil. Kalau kita mau membagikan, tapi nanti kita masukkan ke, misalkan mau kita buat create activity. Nah, ini GeoGebra ini bisa kita masukkan dari tadi yang kita buat, bisa masukkan ke GeoGebra ini. Misalkan kita coba saja itu dengan upload applet. Kemudian choose file. Nah, nanti akan muncul. Tentu saja setelah kita rapihkan dan kita perbaiki. Nah, ini bentuknya GGB. Kalau kita open, nanti dia akan muncul. Hanya memang kelemahannya ini kita harus full online kalau kita menggunakan yang online. Nah, kecuali nanti tadi kalau kita download dulu, kita mungkin bisa lebih leluasa karena menggunakan offline. Itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Intinya bahwa pembelajaran menggunakan GeoGebra Classroom ini ya mempermudah kita. Tadi sudah dipraktekkan bagaimana nanti tampilan di siswa, tampilan di murid itu nanti seperti apa, dan kita masih bisa karena ini tadi belum di close ya, artinya aktivitas kelasnya masih ada. Nah, ini masih ada dan kita masih bisa memantau aktivitas di sini nanti. Nah, ini ada siswa 1, siswa 2 yang masih aktif. Itu saja Bapak Ibu, mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makin menarik ya Bapak Ibu. Cuma terlihatnya karena bagi pemula mungkin terlihat lama ya ketika mau membuat. Nah, itu tadi kita bisa pakai yang mengambil punya orang lain, tapi kurang puas, pinginnya buat sendiri. Dan ini tadi saya baca di saran-saran peserta itu hampir mayoritas sarannya adalah pinginnya pembelajaran seperti ini untuk pembelajaran aplikasi itu secara offline. Jadi kalau mau tanya-tanya langsung, ini yang tadi salahnya di mana betulnya. Sebagai masukan bagi pengurus MGMP untuk kedepannya biar nanti bisa diagendakan untuk aplikasi-aplikasi itu secara offline. Bapak Ibu guru yang berbahagia yang kami hormati, 2 paparan sudah diberikan oleh 2 narasumber kita dan benar-benar membuat kita itu makin penasaran ya Bapak Ibu. Masih ada waktu sekitar 14 menit. Monggo barangkali ada yang ingin bertanya terlebih dahulu atau ingin memberikan masukan tertentu, dipersilahkan. Saya Bu. Oh, Pak Dirman. Ya Bu. Ya, silakan Pak. Ya. Makasih banyak dan saya sampaikan penghargaan yang sebaik-baiknya kepada Bu Ayu Rizkiana dari SMP 2 Pangkah. 2 talang Bapak. Terima kasih Bapak, 2 talang. Oh, 2 talang, mohon maaf.
Kemudian Pak Kholik juga dari SMP 3 Kalapulan yang telah menyampaikan materinya. Kalau bisa kopi materi bisa disebarkan boleh ya Bu, Pak Kholik juga. Kopi materi. Tadi saya langsung Pak, jadi Oh enggak. langsung. Ya udah nanti kalau suatu saat Sumpah itu. copy link gitu aja. Tapi bagus sebagai awal yang kita mengawali kegiatan ini. Makasih banyak, hanya itu. Semuanya sukses semuanya. Panitia juga. Assalamualaikum Nuwun Pak Dirman. Terima kasih Pak Dirman. Ya, Kalau sama-sama. dari Bu Ayu itu kayaknya dari Canva, mungkin nanti bisa di-share link Canva-nya ya Bu Ayu. Ibu. Ya, link Canva-nya terus sistemnya bisa lihat aja. Jangan bisa edit. Jadi teman-teman barangkali ada yang mau mengcopy, mau ATM bisa. Ada lagi Bapak Ibu? Monggo Bapak Ibu yang mau memberikan masukan, pertanyaan, atau hal lain untuk MKMP Matematika lebih baik, dipersilakan. Kayaknya ini Bapak Ibu masih kebingungan, pengen praktek tapi takonnya priben. Mau tanya langsung lewat telepon kangelan. Jadi mungkin lagi mikir nih caranya gimana, mau taktuk sendiri, tak gatuk nanti lama-lama bisa. Jadi memang untuk saat ini pembelajaran digital itu kita dilarang takut. Pokoknya coba aja, nanti tahu-tahu malah kita nemu ilmu baru. Begitu ya Bapak Ibu? Dari Pak Rahi, barangkali mau ada tambahan Pak Mak sebagai Ketua Koordinator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada siang hari ini kita MKMP Matematika SMP Kabupaten Tegal bisa melaksanakan webinar untuk yang perdana. Alhamdulillah berjalan lancar. Saya ucapkan terima kasih atas nama pengurus MKMP dari gugus 1 sampai 6. Ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bisa bergabung pada webinar pada hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih dan penghargaan kepada narasumber Bu Ayu Rizkiana dan Pak Abdul Kholik yang telah memaparkan dengan begitu jelasnya. Memang efektifnya aplikasi itu ya dipelajari secara tatap muka seperti itu ya Pak Kholik, Bu Ayu Rizkiana. Sehingga saya juga tadi sudah membaca saran-saran dari Bapak Ibu, mayoritas seperti yang disampaikan Bu Nur Hasanah untuk ditindaklanjuti pada mode tatap muka. Insya Allah nanti akan kami bahas bersama dengan Ketua Gugus dari gugus 1 sampai 6, karena kita sudah punya agenda rencana tindak lanjut untuk setahun ke depan. Materi-materinya juga kemarin sudah dipetakan, sehingga nanti perlu ada pembicaraan ulang kalau seandainya memang ini dibutuhkan untuk Bapak Ibu dalam membantu atau meningkatkan kualitas pembelajaran, terutama pembelajaran berbasis digital seperti itu Bapak Ibu. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas atensinya. Semoga untuk webinar maupun kegiatan tatap muka MKMP ke depannya Bapak Ibu tetap semangat ikut berpartisipasi demi belajar bersama seperti itu Bapak Ibu. Saya kira dari saya yang bisa saya sampaikan hanya itu Bapak Ibu. Saya serahkan ke Bu Nur Hasanah, monggo Bu. Terima kasih Pak Maprohi atas masukannya ya. Jadi terima kasih untuk para Bapak Ibu peserta yang sudah memberikan saran. Alhamdulillah waktu sekitar 2 jam kurang 9 menit, 2 jamnya sudah bisa berjalan lancar kegiatan webinar kita kali ini. Dan tunggu webinar-webinar berikutnya karena kita sudah mengagendakan beberapa webinar. Ya, ini adalah webinar perdana untuk MKMP Matematika SMP Kabupaten Tegal. Insya Allah nanti akan ada webinar-webinar lanjutan dengan materi-materi yang berbeda tentunya. Dan akhirnya selesai sudah acara kita pada siang menjelang sore hari ini, webinar
tentang digitalisasi pembelajaran matematika menggunakan aplikasi GeoGebra online. Marilah untuk penutup kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai pembawa acara mengucapkan terima kasih atas partisipasi Bapak Ibu semua dan mohon maaf barangkali dari awal sampai akhir ada hal-hal yang kurang berkenan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai ya Bapak Ibu, monggo.